nemenin cerai juga ada ya Kok kan. bisa nemenin cerai? Lah iya kayak dia Gimana? misalnya ke seluruh dunia kan. Wes seluruh dunia. Iya kan, Siapa kita tuh yang nggak pesan tahu. kalau di seluruh dunia? Lisa Blackpink, Jungkook rumahnya. Jungkook, iya kan? kalau kotor, iya Kalau kan? kotor, Indonesia ini jadi penyedia jasa ya kan. Asik. Bisa keluar, jadi kayak satu surat kayak Penyedia gini. jasa. Iya. Gila visioner mas. Siapa tahu kan Keren. siapa? Si Blackpink, Putin. Oh Putin sampai Rusia. Ya, sampai Rusia lah perang tuh. Bocah gua rudalnya habis nih. Oh rudal abis. Halo semuanya, selamat datang kembali di K-Pods. Sekarang kita mau ngobrol sama seseorang yang cukup viral, diundang ke banyak podcast, diundang ke TV juga. Ada Mas Santo di sini, Halo, Mas Kak. Santo Suruh. Wih, sekarang udah banyak banget yang undang Mas. Ya alhamdulillah Kak. Oh iya, sejak kapan diundang ke podcast? Setelah viral itu Kak. Udah viral ya? Iya, Terus ke TV juga? TV Udah juga. terkenal banget. Ya ada aja sih yang kenal. Kalau jalan-jalan udah ada yang minta tanda tangan? Kagak ada Kak. Oh belum ya. Paling ya. nyuruh. Nyuruh aja ya, masih nyuruh ya. Rumah gua kotor buset. Iya Bang. Mas Santo nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap Susanto. Susanto. Bukan Jadi Sumanto ya. Kalau enggak Sumanto makan dong, orang. nanti makan sesuatu. Iya. Jadi Mas Santo akhirnya namain dirinya Santo Suruh. Santo Suruh. Karena kan emang dipanggil Santo kan kalau di sekolah, kalau di rumah. Santo dipanggil. Terus akhirnya menyediakan jasa suruhan ini Jasa ya. suruhan. Kenapa awalnya? Kok bisa? Ya karena lihat peluang Kak. Iya. Awalnya kan saya tukang galon. Oh gitu. Awalnya saya dagang galon. Saya punya relasi di situ komplek ya kan. Akhirnya sebelum COVID akhirnya saya bukalah jasa suruhan. Tapi kata suruh itu kan nggak langsung muncul gitu aja, tapi saya pikirin dulu nih. Brandingnya kata apa yang masuk semua kerjaan, terus brandingnya ini orang bisa disuruh apa aja ya. Akhirnya saya pikir suruh, akhirnya Santo Suruh lah kayak gitu. Santo Suruh. Sejak tahun berapa tuh? 2019 sebelum COVID, 6 bulan 3 bulan sebelum COVID lah. COVID. Iya. Udah ada Santo Suruh. Udah ada Santo Itu Suruh. udah ada sosmednya berarti? Belum. Oh belum. Jadi Saya masih branding ke personal Kak, orang-orang kayak aja ya. orang-orang yang langganan galon saya, terus kadang kayak nempelin stiker di tukang mie ayam, di tukang bakso. Sampai udah bikin stiker ya? Iya, bikin stiker. Dari situ pas itu COVID masuk lah. COVID masuk, barulah saya main di media sosial Facebook. Di Facebook awalnya. Iya, di situ udah viral nggak? Apa awalnya viral tuh video apa? Ingat nggak? Itu viral tuh ituan cuma screenshotan belanja doang Kak. Screenshot belanja yang Iya. diupload Di Instagram. Oh, terus langsung, maksudnya berapa viewersnya inget nggak? Kagak inget waktu itu mah cuma 86 orang. Oh gitu. Iya, yang ngikutin saya 86 orang. Itu kayak teman-teman juga, itu juga saya klik sendiri. Udah lu ikutin gua lah. Disuruh ya, disuruh untuk follow ya. Biar bisa ngikut suruhan lu. Oh, tapi akhirnya viral. Terus banyak apa yang terjadi? Maksudnya banyak yang masuk orderan atau gimana? Ya alhamdulillah banyak orderan. Oh, kayak gitu, dari Instagram itu berarti? Dari Instagram ya kan banyak orderan juga. Alhamdulillah banyak yang ngajak podcast, ngajak kemana-mana ya kan. Iya, terus ya kalau emang suruhannya kan emang udah dari dulu kan. Awalnya kan emang saya sendiri, terus lama-lama saya ngajak teman satu, tetangga rumah ya kan. Akhirnya lu mau kerjaan nggak? Kerja apaan tuh? Beres-beres suruhan gini mau nggak? Ya udah, karena dia lagi butuh nggak kerja kan ada anaknya kan harus makan. Sedangkan dia kalau nggak ada kerjaan bingung, ya kan? Akhirnya ya udah dia ikut saya. Ya dari situlah satu teman terus udah nyebar mulut. Akhirnya banyak yang ikut gue ikut. Alhamdulillah pas COVID itu naik banyak kerjaan juga, terus banyak mitra yang ngikut juga. Berapa Mas inget gak? Pas di 2020 ada berapa mitra? Ya banyak Kak, mitra itu ada sekitar puluhan. Oh sampai puluhan itu tahun 2020 berarti ya? Padahal itu baru-baru kan? Iya, baru awalnya. karena kan emang kerjaan itu waktu itu susah, orang nyari kerja susah. Akhirnya banyak yang masuk ya kan. Bener. Dan saya juga butuh orang juga, butuh mitra. Kalau saya sendirian kan nggak sanggup ya. Karena semakin banyak mitra ya semakin banyak yang bantu, dan semakin banyak peluang kerjaan juga kayak gitu sih.
Tapi itu di tahun 2020. 2020 emang. Emang apa yang dikerjain di tahun 2020 Mas? Nggak, maksudnya kan COVID. Orang-orang bukannya malah enggan. Ya iya, justru keengganan ini tuh yang menjadi peluang buat saya. Kayak contoh nyari obat, ya kan, jenguk ke rumah sakit, Jenguk ke rumah sakit? Iya, kayak misalnya ngasih baju, kan biasanya takut tuh. Oh iya. Ngasih baju, ngasih ya yang dibutuhin ya buat orang ini yang sakit itu kan banyak yang nggak berani kan. Kayak misalkan rumahnya tetangganya kena COVID, ada yang meninggal ya kan, terus pengen disemprot rumahnya pakai disinfektan, itu kan takut ya kan. Akhirnya saya suruh Mas mau lah, selagi ada peluang mau. Gitu. Iya, daripada kita anak dan keluarga kita nggak makan. Ya intinya kan ya jihad sesungguhnya ya kayak gitu ya kan, kerja keras. Ya kan? Tapi emang pas sebelum jadi jasa ini, maksudnya ada jasa ini, Mas kerjanya apa? Maksudnya kan iya galon. Terus habis itu emang nggak pernah kerja sebelumnya? Iya pernah. Ya kerjanya ya serabutan juga Kak. Apa aja saya lakuin. Tapi kan karena kan orang tua saya sakit juga kan. Oh gitu. Orang tua saya masih sakit. Ada sampai sekarang? Masih ada. Orang tua saya sakit, saya rawat. Ya saya kalau kerjaan yang memakan waktu, saya buat ngerawat ibu saya gimana, tapi saya nyari yang spesifik kayak buat keluarga bisa, buat kerjaan juga bisa, ya akhirnya saya ngambil yang makanya Santo suruh ini ya. Tapi ibunya masih udah sehat Mas? Alhamdulillah masih udah sehat. Tinggal serumah sama saya, sama istri, sama anak. Terus Mas Santo juga ternyata punya 4 anak, bener ya Mas? Iya. Udah umur berapa Mas paling gede? Ya ada sekolah SMP. Udah SMP Mas? Ada. Nggak disuruh jadi Santo suruh tapi? Enggak, dia ya masih sekolah aja ya? Iya masih sekolah. Tapi kadang-kadang saya suruh juga deh. Kenapa Mas anaknya? Kalau anaknya disuruh ya, kayak apa? Ke warung kayak misalnya beliin beliin cabai. Rokok misalnya gitu? Kalau saya nggak ngerokok. Nggak ngerokok, ya paling suruh emaknya disuruh beli apa ke warung, beli es apa. Terus kayak gitu. Pas datang-datang ini ya duitnya. Iya. Kan Santo suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh, ya kan? Kalau mau nyuruh, iya kalau mau nyuruh harus punya duit. Iya kan, jangan nyuruh doang. Mas, ya kan? Mas ke kamera Mas. Santo suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Artinya ya kalau lu mau kerja ya lu harus mau disuruh. Iya benar. Ya kan kalau lu mau punya duit nih, ya lu harus mau disuruh. Ya suruh itu kan kata kerja. Ganti aja, misal kalau lu mau punya duit ya lu harus kerja. Iya benar. Ya kan? Harus mau kerja. Ya kalau mau kerja ya harus dibayar ya kan kayak gitu. Iya benar. Tapi hebat tau Mas. Kita kan tadi cerita-cerita terus Mas Santo juga cerita, maksudnya datang dengan ya misal kesulitan di rumah, tapi nggak nyerah gitu loh. Terus akhirnya membuka peluang ini. Bahkan sekarang jadinya buka peluang ke orang lain juga ya. Iya, betul, ada banyak mitra Mas nih. Dari Santo Surya? Iya, alhamdulillah banyak. Apa namanya Mas? Bocah Santo. Jadi kenapa kita namain bocah? Karena kita lebih yang anak tongkrongan. Anak lebih brandingnya tuh kayak kita tuh bukan secara tapi kita deket loh, kayak bocah kita kumpul. Tapi berarti Mas kenal semua ya, bocah-bocahnya ya? Sekarang mah banyak yang gak kenal Kak, soalnya bocah-bocah gue dari mana aja kan. Ya, cuma ya beberapa kenal kayak gitu. Ya yang kayak tadi Kakak bilang ya, emang ya kalau laki-laki ya kita tuh nggak perlu ngapain ngeluh ya kan. Kita lebih baik ya gimana caranya ya kita kerja keras daripada banyak cerita ini. Capek ya kan udah kita Mas. Action mulu, yang penting action aja, yang penting kerja aja, diam. Kalau dicengin apa sama temen ya bodo amatin aja ya kan. Yang penting keluarga kita jangan sampai kelaparan ya kan. Daripada kita nahan malu, gengsi ya kan. Misalnya ada kerjaan bersihin lumpur, terus ada temen kita, lu kerja bersihin lumpur lu. Akhirnya gitu kita kalau kita gengsi, besok kita nggak kerja lagi. Tapi kalau kita bodo amat lah, yang penting mah keluarga gue di rumah makan ya kan, itu jauh lebih baik ya. Kayak gitu. Kan ini kan jasa ya. Ngitung untuk tarifnya itu gimana? Mas sendiri yang bikin atau deal-dealan orangnya apa gimana? Kalau dulu tuh saya tuh ngacak Kak. Gimana jadi ngacak? Sesuai kerjaan. Jadi saya tergantung pengalaman saya kan. Awalnya kalau cuma belanja satu komplek ya kan. Contoh Kakak belanja, misal beli ayam chicken
Terus sekalian ke iya, Iya. sekalian ke warkop, iya kan ke warkop nitip es jeruk atau kopi buat nyokap gue tuh, kalian nitip kopi apa jeruk. Iya. Terus misalnya masih satu komplek, hitungan kita misalnya 10.000 atau 7.000 ya, itu masih untung ya kita gas. Nah tapi kalau kerjaan yang basicnya beres-beres, itu tergantung kerjaan Kak. Contohnya apa Mas? Mas Contoh pernahnya kita bersihin kamar mandi. ya. Bersihin kamar mandi itu nggak bisa kita langsung Mas Santo bersihin kamar mandi. Misalnya kita langsung nebak berapa Mas? Misalnya cepet, tahu-tahu kamar mandinya kayak kamar Ternyata. dia ya kan, kamar orang kaya Ternyata ya kan. kamar mandi umum yang dibersihkan, jangan lah. Akhirnya kita lihat kerjaannya dulu kayak gitu, cocok-cocokan harga. Misalnya bisa juga dari CS-nya Mas Santo, bersihin kamar mandi saya upain misalnya 100.000 apa 150, kita lihat nih kamar mandinya cocok, ya udah kerjain. Jadi berarti biasanya di WhatsApp gitu ya? Iya, di habis WhatsApp, di WA kirim biasanya, foto, kirim video pengerjaan, baru kita hargain. Kalau enggak dia yang hargain dulu boleh, cocok ya kita kerjakan. Butuh bapak mitra ya kita terjunin. Mas Santo maaf, boleh mic-nya dinaikin sedikit? Oh iya. Biar lebih kedengeran. Iya. Oh jadi kayak gitu caranya. Berarti maksudnya kalau misalnya aku mau order dari WA nih, habis itu nanti aku fotoin mungkin ya. Iya. Oh foto nih kamar mandinya, baru habis itu dikasih tarifnya gitu ya. Iya. Terus kayak misalkan kayak bersihin rumput konblok, tahu nggak? Tahu. Yang di konblok itu kan secara ada umum tuh Mas. ada secara umum pengerjaan itu kelihatannya mudah, tapi menguras waktu. Iya. Ya kan? Lama. Belum panas itu. Nah kayak gitu ya kita lihat dulu lebarnya berapa, karena nggak bisa orang nyepelein cuma kerjaan gini Mas Santo gini-gini doang, tapi kan menguras waktu ya kan, tenaga gini-gini, akhirnya dia bisa dapat 4 orderan di situ doang. Nah akhirnya kayak gitu ya kita kasih harga ya mungkin misalnya 200 apa 300 buat 2 orang kayak gitu. Biar cepat. Jadi nego-negoan ya yang pasti ya. Jadi akad di awal ya kan. Tapi sekarang kan udah di podcast Mas, udah masuk TV juga. Mas masih kalau disuruh sesuatu masih bisa? Masih bisa. Masnya masih turun nggak? Kan udah banyak bocah. Ya kalau lagi cocok di saya kerjaan ya emang saya dapat ya saya kerjain Kak. Iya. Tapi jadi pilih-pilih nggak Mas? Kayak nggak mau bersihin yang gitu-gitu lagi gitu. Enggak Kak, karena emang saya basicnya justru saya malah kaget yang kayak gini. Iya kaget, kayak biasa disuruh-suruh tiba-tiba keadaannya begini, tiba-tiba nyari duit susah, terus begini doang kok dibayar ini. Akhirnya kaget ya, saya nggak mau gimana di posisi kayak gitu. Ya kaget aja, kok cuma kerja kayak gini dibayar segini, padahal dulu tuh capek banget ya. Ternyata ya kita harus posisi kayak kita dulu, kita jangan sampai lupa ya kan. Kalau kayak gitu ntar takutnya kita lupa ya kita sendiri ke depannya ya kan. Kalau saya mah bodo amat orangnya Kak. Iya Mas. Iya, jadi masih tetap ya kalau ada yang order Mas Santo masih mau. Masih mau Kak. Sekarang kan udah masuk, maksudnya ada podcast, ada masuk TV juga. Tapi jadi kan lebih banyak dong berarti yang order. Pernah dapat orderan dari ini nggak Mas? Dari siapa? Dari public figure deh misalnya. Oh kalau saya mungkin ada yang order itu ya mungkin, tapi ke mitra Kak. Karena iya karena kan sekarang tuh ke sistem. Karena kalau udah ada sistem. Karena kalau sistem yang order lewat sistem pasti ada tanggung jawab Kak. Tapi kalau personal saya takutnya nggak kuat ya kan, saya nggak bisa tanggung jawab. Iya benar. Kayak gitu. Jadi sekarang berarti udah ada website untuk memesan. Udah ada website. Oh ada websitenya. Iya karena kita pelan-pelan, pertama kan WA, website, nanti insya Allah investor emang udah masuk ya nanti ke aplikasi. Jadi lebih mudah lagi. Kalau WA kan saya cuma menyangkut berapa orang doang bekerja. Iya, website bener. Juga. Tapi kan kalau nanti udah aplikasi kan mungkin ribuan orang yang jadi mitra, kita nggak ada yang tahu ya kan. Ya, banyak lagi kerjaan ya kan. Sebenarnya kan kerjaan itu banyak ya kan. Kalau kita ya nggak males, nggak gengsi, ya jujur aja udah gitu. Iya benar. Tapi berarti visioner juga ya, maksudnya akan membuka peluang untuk investor datang. Websitenya namanya apa? Ya Santo Suruh.
www.santosuru.com .co.id. Iya. Jadi kalau mau pesen bisa dari situ. Bisa dari situ ya. Karena kan Santosuru ini ya harus berkembang. Kalau mentingin diri saya mah ya saya udah alhamdulillah ya. Tapi kan kita harus gimana caranya bermanfaat buat orang banyak ya kan. Ya kan, biar di luar sana kan banyak tuh yang susah nyari kerja. Bener-bener susah, Kak. Iya, ya, iya. Kita kalau bicara di sini mah ya masih aman lah ya. Tapi kalau ya. bicara luar susah nyari kerja. Berapa orang yang nggak dapat kerja, akibatnya apa? Kejahatan, kriminal ya kan. Bahkan mitra saya kemarin juga ada yang disabilitas ya kan. Oh gitu, bisa dipekerjakan? Bisa. Dia disabilitas tuh dia udah bingung. Kata nyokapnya dia nggak bisa, bingung mau kerja kemana, nggak diterima di sini. Akhirnya stres, Kak. Bingung ya kan. Tapi kan adanya Santosuru, kita nggak memandang fisik ya. Selagi dia mau, dia nggak bisa naik motor, dia nggak punya motor. Tapi dia apa? Dia bisa pakai apa? Dia naik kendaraan lain, kayak naik angkot, naik busway, naik bus ya kan. Kita, naik bus sampai ke Bandung dia. Iya kan ya? bisa naik kereta, naik apa. Jadi di sini tuh Santosuru bukan bicara gue nggak punya motor, gue nggak ini, tapi bicara tentang kemauan. Dan dia sikap dia rajin ya kan, kayak gitu. Keren Mas. Ini aja disabilitas aja mau ya kan. Apalagi bisa. kita yang normal berarti kan kalau kita normal nggak punya kerjaan berarti malas gitu aja sih intinya. Tapi Mas, kalau misalnya ngomongin apa aja yang udah pernah di order dari Mas, kalau pas yang baru-baru ini apa? Ada yang aneh nggak? Ya yang aneh ada, kayak nemenin ini apa jadi wali apa saksi nikah. Iya, di mana? Di gereja ya kan? Di gereja? Di gereja saksi nikah bisa. Kayak mau di mana juga kan ada orang yang bingung nih, gue kagak ada. Misalnya dia nikah siri atau nikah apa ya kan? Kalau iya kan, kalau ini kan nikah resmi cuma buat saksi ya kan? Kalau nikah siri kan bingung. Siapa ini gue saksinya? Gue order santo aja. Bisa, Kak. Intinya selagi ada peluang kan bisa. Jadi pas dia mau minta Mas jadi saksi di gereja, dia chat berarti ya? Iya, dia chat Mas, mau dong jasa untuk saksi, temenin. Saksi, bisa. Terus Mas akhirnya pakai baju bagus tuh, maksudnya pakai batikan rapi. Batikan, udah dapat duit, makan juga di sana ya. Kapan lagi? Pindah agama juga katanya. Enggak ya, enggak sampai pindah agama dong. Enggak sampai kan, emang orderan kayak semacam itu kan emang ada ya kan, kayak saksi nikah, kayak misalnya nemenin cerai juga ada ya kan. Bisa nemenin cerai? Lah iya, kayak dia gimana? Misalnya kayak kita kemana? Ke tempat pengadilan maksudnya. Iya, pengadilan kita temenin juga ada. Semua ditemenin tuh berarti duduk di situ dengerin proses perceraiannya. Iya, kayak gitu juga ada. Terus habis itu udah cerai, kalau dia nangis Mas pupuk? Lah enggak, yang penting mah dia order sekelar ya, bodo amat, itu kehidupan dia kan. Dia kehidupan. Gitu. Aku pikir kayak ada plusnya lagi. Enggak, kalau dia order kelar ya udah, kayak mau nikah misalnya kita jadi saksi nikah. Kalau dia kelar order ya udah, masa kita mau nemenin? Nah, kalau disuruh mau ya kan. Apalagi Mas kalau jadi saksi nikah, saksi cerai, saksi apa lagi? Pokoknya ya saya juga ada orderan juga kayak ibu hamil, dia ngidam. Itu juga ada. Ngidam, berarti Mas beliin ngidamnya. Misalnya Mas Santo, saya mau buah kecapi yang langsung dari pohonnya. Buah itu bisa, kecapi. Buah kecapi yang kan orang ngidam kan aneh-aneh. Iya. Kadang pengen ngeplakin orang palanya botak kan ada. Mas bisa tuh. Takut juga kalau bingung juga kan. Aku pikir boleh gitu, enggak ya berarti ya. Kalau dia nih Bang, ya kita cari aja mitra yang palanya botak ya kan, keplakin udah nggak apa-apa 300.000 itu. Lumayan ya, bisa tetap untung ya. Iya kan, yang paling malah lu biru doang. Jangan dong. Kayak gitu juga ada, kayak manggilin, yang saya bilang kan ada yang cuma manggilin main anaknya ya. Manggilin main? Iya. Jadi anaknya main. Disuruh panggilin itu juga bisa. Ada kan. Tapi yang gitu berarti maksudnya orang komplek rumah dong ya? Iya, orang komplek mengenal ya. Sekarang kan udah random, udah ini ya. Jadi makin banyak ya, makin banyak besar. Ya, kemana aja bisa. Cuman yang orang komplek berarti Mas Santo, tolong dong panggilan anak saya, terus Mas Santo jalan aja. Jalan. Misalnya dipanggilin mama pulang. Iya Om Santo. Iya sekarang juga, kalau enggak nih Om Santo videoin. Udah pulang. Kak udah ya udah, kita transfer ya. Oke Kak. Transfer. Iya, kayak gitu kan peluang.
ya kan? Iya sih, nggak banyak yang mau ya. Banyak yang mau. Masang gas, ya kan? Masang gas iya sih. Masang gas ribet, coba ibu. Bener-bener, apalagi kalau perempuan mungkin takut iya, ya. takut. Udah gitu, udah pakai karet, udah diinin ngakalin susah juga, kempes mulu. Ke warung juga. Ke warung juga bingung ya kan, bolak-balik bawa gas berat, akhirnya order satu suruh aja, masangin bisa. Oh iya. Iya. Kakak misalnya takut pulang kerja, gue pulang kerja takut nih sendiri cewek nih, gue takut digodain apa di apa yang kalau disiul-siul itu di catcalling disiul-siul di catcalling gitu ya. Gue order santo suruh aja ya kan, yang bocah-bocahnya gahar ya. Bodyguard bisa ya. Bisa. Tapi pasti nggak? Pasti kan. Nanti misalnya aku yang pesan tapi ternyata bodyguardnya malah aneh-aneh. Emang ada jaminannya? Oh, ada jaminan ya Kak. Iya gitu. Kita kalau memang mitra kita kurang sopan, kan saya kan dari dulu juga menyantumin kan, selesai order atau sebelum order, Kak, kalau ada mitra saya yang kurang sopan atau kurang dalam pengerjaan, tolong kasih tahu biar kita koreksi, biar kita tegur kayak gitu. Jadi kita tuh etos kerjanya bener-bener kita bangun. Jadi ya lu waktunya kerja, waktunya nakal ya nakal. Jangan nakal dibawa ke kerjaan ya. Sama kita juga nakal juga. Tapi kan kalau kerjaan ya kita profesional ya Kak. Gitu. Jadi pasti aman lah ya pasti kalau kita order kalau ya. Kalau kan bisa apa ngadu ke admin kita biar dikasih peringatan. Bahkan mitra kita juga ada yang selesai order dia ngelihat customer cantik, terus di WA ya kan, digodain gitu ya. Itu kan suatu pelanggaran ketidaknyamanan kepada customer. Akhirnya customer ngadu ya kita keluarin. Di blacklist gitu. Di blacklist langsung kita keluarin. Karena jangan sampai yang ini ngikut deh. Kan saya bilang waktunya kerja ya harus kerja, tegas juga harus tegas. Lu mau dia cakep mau apa ya bodo amat aja ya, dia sebagai customer ya kan. Kecuali dia godain duluan ya. Kalau digodain duluan boleh berarti ya Mas. Oke deh. Nggak ada. Jiwa-jiwa begitu ya. Jadi ada berapa admin Mas? Berarti sekarang udah berkembang banget ya? Admin? Kalau admin alhamdulillah udah 2-3 sekarang yang buat satu suruh mau sosmed. Iya ini kan mau buka lagi buat admin pelan-pelan. Jadi kita tuh nggak langsung ini, tapi kita bertahap Kak, by step kita pelajarin mana nih kekurangan kita, mana nih yang bagusnya. Jadi kita juga minta review dari customer juga buat mengembangkan santo suruh ini. Jadi biar enggak ngasal kayak gitu sih. Ada berapa sekarang? Berapa kota sih? Ada Jakarta, terus Jakarta, Jogja, Bandung, Medan, di Sumatera, pokoknya banyak deh. Saya juga udah bingung ya? Saya juga tiba-tiba. Kok bingung Kak? Emang bukan Mas yang iniin? Ya kan ada yang sistem ya. Cuma saya ngecek-ngecek, ini banyak juga, cuma lupa pokoknya di daerah mana aja ada. Oh iya. Iya, nanti kan dari mana aja? Insya Allah ke seluruh dunia kan. Seluruh dunia. Iya, siapa kan kita yang pesan kalau di seluruh dunia? Lisa Blackpink. Jungkook rumahnya. Jungkook iya kalau kotor iya kalau kan? Kotor nggak ada yang tahu kan. Jungkook santo suruh aja ya mau kan? Ngerokok nggak ada yang nyuruh ya kan. Gue mau apa nih, apa mau warung nemenin COD-an ya kan. Iya. Jungkook nggak tahu kita Jungkook di sana juga dan Facebook ya kan. Berarti kalau Jungkook nanti nelfon butuh santo suruh untuk nemenin, siap berangkat ya Mat Korea. Iya kan, Korea. Lisa Blackpink kita nggak ada yang tahu ya kan. Siapa tahu dia order kamar mandinya kotor. Iya bener. Siapa tahu lagi orang Korea lagi nggak bisa bersihin ya. Iya. Harus butuh santo suruh. Jadi kita Indonesia ini jadi penyedia jasa ya kan. Asik. Bisa keluar. Jadi kayak santo suruh. Penyedia jasa. Ya. Gila visioner Mas. Siapa tahu kan siapa? Rose Blackpink. Putin. Oh Putin sampai Rusia. Ya, sampai Rusia perang tuh. Bocah gua rudalnya habis nih. Oh rudal habis. Rudal habis kirim tuh. Ya Pak. Iya Pak. Pakai bahasa Indonesia dia. Iya Pak. Berapa? Yaser gitu ya. Berapa biji Pak? Ya kirimin tuh nih bocah kurang lagi perang. Oh iya kan kirim makanan apa. Iya benar sih. Kita kan gak ada yang tahu kalau dia nyerang peluang kita. Ada yang tahu, kita bilangnya saya cuma orderan Bang, santo suruh ya. Jangan tembak saya cuma kerja ya. Oh bisa gitu ya, bisa nego ya, jangan tembak saya cuma disuruh. Iya. Kita juga bisa, siapa tahu ya kan jadi penyedia jasa terbesar di dunia. Wis,
Amin, kita aminkan lah. Amin. Visioner gini ya. Kita nggak ada yang tahu. Iya, tapi bener kok. Iya. Terus jadi apa lagi Mas? Kak, suruhan jadi belakangan ini jadi ini ya? Penom. Talent film. Iya, Iya. Penom. Iya, saya Kok bisa? ya itu dari Tom Hardy kan nelpon Tok. Oh, ditelepon. Pakai bahasa apa dia? Tok gitu ya? Oh, deket. Deket kan, emang Tom Hardy kan emang deket ya kan sama dia. Tok, lu mau nggak jadi Venom? Film yang lu mainin bang? Iya. Ya udah, gue mau terserah lu aja. Ya udah, karakter lu mirip betul sama Venom. Dekil-dekilnya sama ada dia. Lah, hitam-hitamnya sama. Tapi mah Makanya Mas nggak perlu pakai baju nggak tambahan usah. katanya. Jadi sampai Tom Hardy, Tom Hardy aja kan order ya kan. Oh iya kan. Iya, Tom Jadi Hardy aja order, emang dia dari dulu kan dia juga kan kerja juga mitra ya kan. minta dia. Iya, jadi Venom juga. Ya Venom apa aja kita bisa lah. Akhirnya jadi film. Bener sih, jadi akhirnya talent ya. Dia talent apa Seru aja. jadi talent. Ya pengalaman sih seru aja, Oh, tapi iya. paling seru sih emang beres-beres rumah sih. Wis, emang kayaknya udah ini Berjiwa, banget iya, ya. kayak pengerjaan misalnya kebun nih berantakan, banyak alang-alang, terus kita beresin gitu Kak. Terus kalau sebelum kita beresin tuh kayaknya shit deh, kayaknya nggak mungkin nih, tapi pas kita beresin dikit-dikit ternyata wah rapi juga, wah pengerjaan gua itu ada Kepuasan rasa tersendiri ya? Iya, emang jiwa begitu kali ya. Iya. Mas kalau kayak gitu di videoin tahu. Iya, Nanti dimasukin cepet ya, ke kayak TikTok. di TikTok itu Iya, ya, iya. bikin cepet. Biasanya orang-orang kalau mau tidur nontonnya kayak gitu. Iya, karena orang Indonesia tuh Nonton bersih-bersih. Nah, Indonesia tuh satu krisis hiburan. Krisis Bener hiburan Kak, ya. ada hiburan dimanapun itu pasti ditonton, apalagi gratis. Ya Iya. kan? Nah makanya kalau Indonesia mau berkembang ini, nomor satu tuh banyakin hiburan. Ya kayak acara band apa di suatu tempat festival gitu. itu adain banyak Konser. sebanyak mungkin. Nah karena di situ juga ada UMKM, akhirnya ada Iya. pekerja juga. Nah di situ kayaknya menurut saya di lapangan tuh butuh tuh kayak hiburan tuh harus diperbanyak. Bener. Iya, Anak-anak setuju, muda setuju sekarang juga. kan butuh hiburan, mau dia punya duit atau kagak, yang penting Iya, hiburan ya kan. Apalagi kalau gratis ya. Iya. Dulu katanya pernah jual balon. Tapi di ikhlasnya apa sih? Oh, balon ngomongnya? saya kelas ya. Iya, Oh, bayar itu balon yang tapi bayar badut. sekelas. Iya, badut Oh, sebenarnya. itu apa ngikut teman. Jadi dia kayak saya mau ngerasain kayaknya. Tuh gue lagi ngamen badut ya kan. Di mana? Di sini nih, di Kalimalang. Yaudah gue ngikut nyobain lah. Pengen ngerasain gitu Kak, posisi Jadi kayak badut. iya kayak buset gerah juga ya ternyata. Iya dong. Udah gue Kan suruhan pakai aja dah. pakaian lengkap Iya. kan? Apalagi saya gendut ya kan. Pas banget badutnya kayak Bernard ya Pakai kan. pakaian lengkap, pakai Iya. wig gitu-gitu kan. Mukanya di Enggak. make upin juga. Enggak, yang Terus? badut yang tahu nggak kayak Yang mana? Winnie the Pooh tuh. Iya, Nah tahu Winnie itu the kayak Pooh. masuk. Bukan badut yang ngamen-ngamen badut itu, bukan. karakter. Badut Iya, karakter, iya. diam Panas aja. lah. Iya. Di Kalimalang lagi. Iya. Jam berapa? Siang. Siang. Kata saya, wah kata gue mendingan suruhan dah gue. Nyoba-nyoba aja seru-seruan. Kalau saya kan orangnya pengen nyoba hal-hal baru. Karena ilmu itu paling banyak tuh di lapangan Kak. Kalau menurut saya. Experience ya. Iya, karena ya siapapun orang yang berbicara di lapangan itu, mau tukang cilok, tukang tahu bulat, mau tukang tahu gejrot, mau siapapun, tukang tape keliling ya kan, siapapun yang ada di lapangan, orang-orang tua itu kalau dia ngomong kita dengerin aja selagi masuk, karena ilmu yang sesungguhnya tuh ada di situ menurut saya. Ya kan, Betul, ilmu betul. kehidupan ya kan. Kalau Gak ilmu semuanya bisa dapet ya. Iya, kalau ilmu ngarang mah gampang ya kan. Gue enak nih hidup gue gini-gini. Padahal kan belum tentu ya kan. Tapi kalau orang kayak gitu kan bener-bener kita dikasih masukan ya kan. Kalau menurut saya sih ke situ Pak. Mas Anto juga pernah disuruh ini ya katanya. Ngubur kucing pernah. Pernah disuruh ngubur kucing, kremasi kucing pernah. Kremasi kucing. Bener, Caranya kremasi. gimana? Jadi dia order kucingnya udah meninggal ya kan. Iya, udah Kucing mati. meninggal. Ayo Mas Santo bisa kremasi kucing nggak? Ya Allah, Saya kremasi. bingung tuh kremasi apaan. Saya browsing dulu. Terus saya tanya teman saya, kremasi ini tuh apa? Bakar Pembakaran. kucing. Jadi debunya itu diambil. Dia minta debunya diambil. Akhirnya saya mau tuh.
dia ngargain berapa 200.000 kata dia, Mas Ando mau nggak kremasi kucing 200.000. Dalam hati, wah gede juga nih. Ya kan lumayan ya kan, namanya orang lapangan 200.000 nyari di mana ya kan. Akhirnya saya nyari tuh tempat kosong sama teman saya, Bang Komeng ya kan. Saya nyari. Komeng yang sekarang udah jadi DPD. Oh bukan. Apa? Spontan. Saya cari tumbukan kayu ya kan, tumbukan kayu kering gitu kan, ada tempat sono kebun ya. Saya pakai ini juga apa? Bensin ya kan, biar cepet nyala ya. Kata saya, kok lama banget ini kucing dikremasi. Aduh 2 jam kagak ini kagak. Kan memang lama tau Mas kremasi. Berjam-jam. Ini mah kata saya puyeng juga ini. Akhirnya saya singkirin aja. Ini itu Mas lihat tutorialnya di YouTube gitu. Iya kata saya. Oh serius? Saya tumpukin kayu. Saya tumpukin kayu lagi kagak ini. Ini kata saya, kayaknya lama banget. Akhirnya debunya aja saya masukin tuh, kan ada debu dari kucingnya itu kan, sisa-sisa dikit. Nah terus yang sisa dikit kucingnya udah saya kuburin aja ya? Iya secara layak ya. Akhirnya tapi saya semenjak itu saya nggak mau lagi kremasi, soalnya saya nggak tahu ya kan, waktu itu nggak ngerti ya kan, karena tapi sekarang udah ngerti, emang belum ngerti ya? Nggak ada kan alatnya Kak, takutnya nggak ada alatnya, nggak sampai ini, nggak sampai abu banget ya kan. Ya padahal dia mintanya abunya full gitu kali ya. Soalnya kan saya juga nggak ngerti ya kan. Kayak gitu, ada juga kayak gitu. Kremasi aja ada ya kan. Iya benar. Apa ya ada di Santo Siru, apa nemenin kondangan ada. Nemenin kondangan bisa. Bisa acara ulang tahun. Kakak, bisa juga. Iya misalnya kakak ulang tahun nih. Terus kok gue nggak ada yang ngucapin, nggak ada yang ramein, nggak ada tamu nih. Gue order Santo Siru 50 orang. Ya kayak bisa. Penonton bayaran gitu ya jasanya kayak gitu bisa Kak. Apa aja kan selagi ada peluang tuh bisa. Bahkan nyari kerja tuh di luar sana bener-bener susah ya. Satu emang ada orang posisi nyari kerja susah emang karena dia malas, enggak mau berjuang, yang emang ngeluh doang, emang ada kayak gitu. Tapi emang ada orang yang posisi nyari kerja tuh emang belum rezekinya dia, udah kesana kesini, udah kesana kesini, udah capek. Itu emang ada yang kayak gitu ya kan, nggak bisa dilihat. Emang kadang nih kerjaan ini emang penting Kak, karena kerjaan ini kan menyangkut ya kehidupan, bisa menghidupi keluarga, anak, buat kehidupan, buat anak sekolah. Bahkan ada juga kalau kita lihat kan, seorang ayah nggak bisa ngasih anak tetangga jajan, sedangkan dia emang nggak ada kerja. Itu bener-bener ada Kak. Iya benar. Makanya akhirnya ada orderan ini. Tapi Mas kan maksudnya kan pengennya orderannya jalan terus. Tapi ada nggak orderan yang memang ditolak banget oleh Mas? Orderan ditolak banget tuh karena memang nggak cocok dari contohnya apa? Harga, dari emang kita nggak lazim kayak orderan misalnya. Tapi kremasi aja diterima. Ya kan dulu apalagi yang nggak lazim selain kremasi kucing. Dulu kan itu emang saya nggak ngerti ya kan. Nggak paham ya kan. Ya cuma otak saya ada orderan ya bocah. Ada duitnya jalan kita, gitu ya. Tapi kan sekarang kita pilih-pilih. Sekarang lebih milih berarti ya. Kan paling ya kayak nggak cocok di harga itu kita tolak. Kayak pengerjaannya misalnya banyak, harganya nggak masuk ya kasihan di mitra. Ini kan pekerjaan ini istilahnya tidak memberatkanku dan tidak membebanimu ya kan, kayak ini ya, kayak orang nikah ya kan. sampai batuk. Minum dulu Mas, minum dulu ya. Ya boleh. Pelan aja Mas, gak apa-apa. Iya kayak istilahnya tidak memberatiku ya kan, tidak membebanimu ya kan. Istilahnya ya selagi mahar itu cocok-cocokan ya kita kerjain. Bisa, tapi kalau emang kurang cocok ya nggak usah dipaksain ya. Tapi emang ada permintaan yang gak lazim. Permintaan baru-baru ini misalnya setelah udah ada mitra, masih ada. Ya kalau nggak lazim ya paling ya kayak ya gitu yang aneh-aneh aja, yang misalnya suruh nemenin apa gimana. Kalau itu udah nggak mau lagi berarti sekarang? Kagak mau Kak. Kita yang bener-bener ya karena kita takutnya ya ini kan udah besar, takutnya ke hal-hal yang nggak ini. Kita sekarang tuh yang kerjaan umum aja, yang bener-bener random. Tapi kalau emang pengerjaan kayak
kayak tikus di atas loteng bisa ya kan, kayak kemarin Mitra nangkap biawak ya kan. Di mana? Di rumahnya. Dia takut. Di rumahnya di biawak. Di rumahnya ada biawak. Ada orang yang mesen. Di rumahnya ada biawak. Ada biawak, bisa lewat Santosuruh ya kan. Nah, di rumahnya ada musang, bisa ditangkap. Oh iya, ditangkap di loteng. Musang kan di loteng. Gerada-geruduk. Wah, ini kucing apa tikus, penasaran tiap malam ya kan. Akhirnya bingung, ya udah order Santosuruh bisa. Diambil tuh musangnya. Terus bahkan ular juga bisa. Oh iya. Apapun bisa, Kak. Selagi kita bisa mengerjakannya ya kita kerjain, selagi halal ya kita gas terus. Tapi kan kalau sekarang memang kan lebih dibatasin. Tapi kan pas dulu Mas belum sebesar ini, ada permintaan gak lazim juga. Iya, kayak dulu kan? Ada kan. Dulu juga saya pernah disuruh nemenin berantem ya juga. Nemenin berantem? Iya, nemenin berantem bisa? Juga. Ya dia takut. Contoh misalnya kakak ngelabrak pelakor nih. Contoh. Iya contoh. Wah, gue nggak berani mau ngajak siapa nih. Ya bisa aja order Santosuruh. Ya kita mah selagi dibayar gas-gas aja kan. Jadi Mas diorder sebagai juru pukul, bukan? Iya, bukan. Juru belain aja sih. Jadi kamera. Iya. Mas bisa belain. Bisa belain. Misalnya, dia juga waktu itu kan order. Gue order tuh nemenin berantem ya udah. Akhirnya dia minta order, jadi misalnya gue dipukul duluan, ntar lu tangkis ya. Terus emang tahu kapan dia mukul? Iya, kan sedangkan saya megang kamera ya kan bingung. Kan saya biarin aja biar dia kepukul ya kan. Biar dia berantem, yang penting saya dibayar. Mas kepo dong, kalau kayak gitu dibayarnya berapa? Itu gocap Kak dulu Kak. Serius? Iya, karena resikonya gede ya kan. Iya, resikonya. Tapi sekarang mah udah saya batasin paling kalau nemenin doang. Nemenin apa? Nemenin berantem ya cuma sekedar nemenin, ngamerain baru mau. Cuma kalau buat ini nggak mau. Masih ada nggak sih orang yang minta ditemenin berantem kalau sekarang? Iya ada aja Kak. Namanya kehidupan. Kita kan benar Santosuruh ini kan yang benar-benar real di lingkung kehidupan. Contoh kayak kakak misalnya mohon maaf orang tuanya sakit, nggak ada yang nemenin. Ya itu kan real kehidupan. Iya benar. Terus misalnya Mas Santo, gue ini dong, jemput gue takut ya kan, itu kan real kehidupan ya kan, takut begal, takut apa, ojek takut gitu iya, jadi keamanan juga, ojek juga. Misalnya contoh ada teman saya nyokapnya, Mas Santo, ini anak saya mau nonton katanya dia mau nonton nih sama temennya. Coba selidikin bener nggak? Itu kita jadi detektif. Iya, detektif ya kan. Kita udah nyampe duluan tuh di Mall Mondo Gede. Kita nyampe duluan. Bocahnya disebut lagi namanya. Iya kan. Kita tahu ya kan. Kita tahu. Terus Bu, ini Bu anaknya bener Bu, dia nonton sama teman-temannya, teman sekolahannya, ceweknya. Berarti kan seperti itu emang real kehidupan ya kan. Memang ada orang yang mau butuh jasanya ya. Iya, karena khawatir seorang orang tua kan bingung dia mau nyuruh siapa nih. Tapi gak ketahuan tuh sama anaknya. Ketahuan. Kita kan bisa nyamar. Wes, jadi apa tuh kemarin? Kemarin nyamar jadi apa? Jadi anak pang, ngelem gini. Bin ya, lebih ke kayak badan. Bisa jadi apa aja Santosuruh Kak, jadi kodok bisa. Oh bisa. Bahkan kayak kemarin kan mitra kita juga jadi karakter. Jadi orang di daerah mana tuh orang tahun dia disuruh jadi Superman, Spiderman, apapun bisa ya kan. Kayak gitu kan emang peluang kerjaan kayak gitu emang ada Kak, emang. Ya, tapi kan nggak ada penyedia jasanya, tapi kan di Santosuruh ya lu mau nyuruh semua apa bisa. Ada hari ini gitu. Bisa inden juga ya kan. Kayak bisa inden juga misalnya kayaknya gue libur hari Minggu kerja. Bisa order di Santosuruh hari Minggu buat orderan Santo Minggu inden. Oh, kayak gitu. Misalnya acara nikahan, pernikahan, terus nggak ada yang bantuin nih buat beres-beresin atau acara selamatan lah, nggak ada yang beresin gulung karpet, nyediain makanan, itu bisa di Santosuruh. Santosuruh bisa ya, bisa. Tinggal pesen ya. Nanti pesen. Ada jasanya gitu ya. Ada, semua apa aja ada Kak, selagi halal ya. Apa disuruh potong kuku burung pernah? Iya pernah. Oh pernah beneran? Iya beneran itu Kak. Kok bisa? Emang burung di apa? Burung ini apa? Tahu burung apa yang hitam tuh? Gagak. Bukan.
Burung hantu. Burung kicauan ya kan. Burung kicau. Jadi dia nyangkut tuh di mukanya. Apa? Ininya kukunya. Burungnya nyangkut di mukanya. Saya juga ada tuh videonya kan. Terus dia takut, dia ngeri sama hewan itu, sama takut tapi ngelukain. Itu piaraannya kan? Piaraannya. Akhirnya dia burungnya nyangkut di muka. Jadi kukunya nyangkut di muka burungnya gitu. Kuku burung nyangkut di mukanya. Kayak gini. Iya. Cia gitu. Terus? Bukan Ceribel. Akhirnya dia ini Kak, dia order, dia takut, ya udah Pak, ini saya lepasin, kita guntingin kukunya. Lumayan 20.000. Oh iya. Kalau 100 kuku. Kuku burung siapa lagi tuh dicari sampai kan? 100 ya? Iya kan, banyak. Artinya kayak masang antena bingung. Masang set-top box gak bisa apa. Mas kan bisa tuh? Bisa. Masang aja gampang. Otodidak semua tuh Mas, emang dipelajarin? Kagak ngeliat YouTube. Oh iya. Saya mau orang, ya kita tuh sebenarnya nggak ada yang bodoh Kak. Cuma nggak mau mencoba, nggak mau belajar, takut, akhirnya nggak bisa. Kalau kita mau belajar ya kita, nggak ada orang bodoh menurut saya. Ada orang malas, nggak mau berusaha. Iya. Apalagi Mas yang disuruh untuk ngapain di hewan mungkin, atau misalnya disuruh temenin apa lagi, ada nggak? Di hewan ya kayak bersihin kandang hewan, kandang kucing. Kalau itu biasa lah ya sebenarnya. Iya. Tapi kan ada kucingnya mati di situ. Hah? Oh, maksudnya kucing mati terus Mas diminta untuk membersihkan kucingnya. Untuk membersihkan kandang kucingnya, kotorannya. Kucingnya mati karena dia sakit ya kan. Iya. Nggak sempet ini. Akhirnya dia order di Santo Suruh. Juga. Enggak. Dia order Santo Suruh. Ya saya sampai muntah di situ. Oh serius? Iya. Sampai muntah akhirnya ya. Tapi kan juga daripada kita menahan muntah tapi keluarga kita nggak makan, lebih baik kita muntah tapi keluarga kita bisa makan di rumah ya kan, kayak gitu. Ya, sejauh ini ada yang komplain gak Mas tapi sama jasanya? Kalau yang komplain mah mungkin ada aja, tapi dalam hal-hal kecil ya Kak. Kayak misalnya Mas pengerjaannya kurang rapi, kurang bersih sedikit. Kita biar mitra balik lagi kayak gitu. Iya, sampai kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya Kakak Mas Anto ini pengerjaannya kurang rapi, lapor aja ke admin kita biar mitra kita balik lagi. Kayak gitu. Jadi kita etos kerjanya tuh bener-bener dibangun. Kan ini kita buka website Mas nih. Terus udah ada tarif nggak atau masih kita harus nego dulu? Bisa nego, bisa Kakak yang naripin sendiri. Bentar ada yang cocok nih, siapa nih ya, harga 50.000 nih ngubur kucing, ada yang mau ngambil nggak? Dilempar. Ternyata nggak ada yang ngambil. Nambahin 10.000 lagi. Oh ternyata berebut. Ya kayak gitu. Gitu ya. Jadi berarti websitenya udah lumayan komplit juga ya Mas? Ya itu masih belum komplit Kak. Nanti nanti bakal diperbaruin lagi. Nanti diperbaruin lagi lebih bagus lagi, karena ini kan terus uji coba. Karena saya bukan orang yang langsung tek. Ya. Akhirnya tapi kita pelan-pelan. Jadi nanti kalau kepengen saya tuh cara mudahnya kayak customer CS tuh udah mudah menggunakannya, itu baru itu dibilang udah bagus. Ya. Karena nomor 1 tuh CS gampang dulu menggunakan jasanya, barulah dibilang bagus kayak gitu. Kalau menurut saya sih. Iya. Mas, satu pertanyaan terakhir deh. Mas, kunci sukses untuk menjalani bisnis dan peluang yang Mas baru bikin ini apa Mas? Ya kunci sukses ya kita jangan menyerah sih, jangan banyak ngeluh. Yang laki-laki bukan bercerita ya kan, tapi bekerja keras ya kan. Laki-laki bukan bercerita tapi bekerja keras. Ya. Terus jangan baperan. Kalau masalah kerjaan ya namanya dibilangin ya terima aja. Jangan diperbaiki gitu. Jangan kita dikit-dikit baper. Dikit-dikit baper itu menurut saya ya memperlambat sih. Terus apapun peluang yang kita kerjakan saat ini kita kerjain, jangan malu. Memulai itu dari hal-hal kecil ya kan. Kalau lu lagi nggak ada kerjaan, ya lu ada kerjaan dulu aja. Lu mau nyoba dagang tahu bulat keliling, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang nawain lu, bahkan ada yang nyalutin lu mau berusaha. Tapi kalau lu nggak mau bekerja, cewek pun lebih ngeliat orang yang mau berusaha ya kan, daripada lu di rumah nggak ada kerjaan ya kan. Lu mau dagang
somai. Nggak apa-apa. Zaman sekarang tuh bukannya wah lu dagang somai sekarang ya, udah nggak zaman begitu. Gak Tapi gengsi ya. orang yang mau berusaha udah kita acungin jempol. Wah bagus lu, salut tuh. Bahkan diri kita pun harus mendukung teman-teman kita yang bekerja seperti itu. Ya emang dia lagi nggak ada kerjaan, nggak apa-apa, kerja itu aja dulu. Bagus loh gini-gini. Karena motivasi itu lebih bagus daripada bulian ya kan Kak. Betul. Kalau kita bully teman kita, wah lu dagang somai lu, wah dagang somai lu, sarjana lu ini dagang somai. Akhirnya apa, mental dia nggak kuat, dia nggak bisa ngidupin keluarganya. Nah nomor satu menurut saya dukungan kayak gitu tuh penting Kak. Jadi motivasi itu dukungan. Jadi kalau ada teman kita yang lagi kerja misalnya jadi OB apapun itu, kita salutin jempol, wah bagus loh. Terus ya. Iya bagus. Nggak apa-apa kerja ini dulu. Nanti kalau ada yang lebih baik ya. Kita kan nggak tahu orang gimana. Saya aja tukang galon nggak ada yang tahu. Tapi sekarang jadi begini ya. Iya nggak ada yang tahu. Orang tuh nggak ada yang tahu Kak. Yang penting kita jangan banyak ngeluh. Tetap bekerja keras sama jujur, udah kuncinya itu doang. Jangan banyak ngeluh, juga kuncinya. Gak apa-apa. Jangan mengeluh, bekerja keras, jujur. Jujur, gitu ya, Mas. Jangan mengeluh, bekerja keras. Karena ya, itu kan banyak orang anak sekarang kan dikit-dikit ngeluh, panas sedikit kerja keras, ya kan? Iya kan, baru kepanasan beli rokok depan aja, jual warung, udah kerja keras. Mental issue. Mentalnya terus baperan ya kan, kalau emang itu tuh nggak beres gini-gini kurang. Kalau orang yang baper mah emang bener-bener baper. Iya. Tapi kalau orang yang baper, oh iya bang, iya diperbaiki. Jangan ini Kak kayak, wah gue nggak punya motor, gue nggak punya ini. Lu masih punya kaki ya kan? Ya kan lu masih punya mata. Agus aja nggak punya mata. Iya. Saya nggak ikutan. Saya juga nggak ikutan. Iya. Tapi setuju Mas. Ya kan? Keren. Iya, lu harus bekerja keras. Karena orang yang ngelihat ke bawah yang nggak orang tua lu masih mending lu ke direpotin sama orang tua lu masih bagus. Terus persiapin diri Kak. Kita tuh harus bisa mandiri, persiapin diri. Selagi orang tua masih ada, kita harus persiapin diri. Karena kita nggak ada yang tahu kita nggak ada yang tahu nasib orang tua kita ya kan, atau meninggal duluan atau usahanya gimana. Kita harus persiapin diri. Terus kita tuh harus mandiri. Karena teman, tetangga, saudara tuh bisa ngebantu ya semaksimal dia mungkin, nggak bisa bantu terus ya kan. Kita yang harus bantu diri kita sendiri ya? Depend sendiri. Jadi menurut saya harus mandiri sih. Mandi sendiri. Iya, ada terus ya. Baiklah Mas, terima kasih banyak sudah mau sharing ke kita. Semoga sukses, semoga makin berkembang juga Santo Surunya, semakin banyak mitranya, lancar-lancar semua pekerjaannya ya. Amin. Terima kasih Mas, terima kasih udah mau datang kemari juga. Terima kasih semua udah mau nonton juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.